Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam acara doa pagi di hari yang baru. Kita awali acara ini dengan doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur pagi hari ini kami dalam keadaan tubuh yang sehat, dan ini adalah karunia dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami awali pagi hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami ingin bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, terima kasih kiranya Roh Kudus pimpin acara ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Tema pagi ini adalah didiklah anak-anakmu dalam ajaran Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 21, Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, kewajiban orang tua, yaitu ayah dan ibu, adalah memberi ajaran, memberi teguran, nasihat, termasuk pengasuhan Kristen. Dan orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupannya setiap hari sebagai keluarga Kristen yang peduli akan keselamatan anak mereka. Mazmur 78 ayat 5, Allah telah menetapkan peringatan-peringatan kepada orang tua untuk mengajarkan prinsip dan ajaran firman Allah kepada anak-anak kita. Bukan untuk soal-soal pilihan saja. Itulah perintah yang diberikan kepada umatnya. Kalau Allah yang perintahkan sesuatu, Ia akan memberikan kasih karunia untuk melaksanakannya. Ayat 8, jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Gereja-gereja zaman sekarang harus perhatikan, harus waspada agar tidak menjadi gagal seperti angkatan-angkatan perjanjian lama. Kewajiban orang tua diingatkan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, betapa seringnya kita harus memperhatikan ini sebagai kewajiban orang tua terhadap anak-anak. Baik di rumah, baik dalam perjalanan, kita harus berulang-ulang kali ceritakan tentang firman Allah untuk pertumbuhan rohani mereka. Salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih Allah ialah memperhatikan kehidupan rohani anak-anak kita dan berusaha
untuk menuntun mereka kepada hubungan yang setia kepada Allah. Pembinaan rohani anak-anak haruslah merupakan perhatian utama semua orang tua. Pengarahan rohani harus berpusat di rumah dan melibatkan ayah dan ibu. Pengabdian kepada Allah di dalam rumah tangga wajib dilakukan, dan ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Bahkan dalam Efesus 6 ayat 1-4 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Untuk orang tua harus diperhatikan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kunci ini dipegang oleh bapak-bapak untuk membuat anak-anak menghormati orang tua ketika mereka melihat teladan yang baik dari orang tua mereka. Orang tua tidak dapat membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, yang bertumbuh kerohaniannya, kalau orang tua tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anak di rumah. Ketika orang tua berlaku kasar terhadap istri, berlaku kasar terhadap anak-anak, sehingga menimbulkan luka di hati anak-anak, menimbulkan luka di hati istri, jangan harap bahwa orang tua ini dapat memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kepada bapak-bapak, jangan engkau menyakiti hati anakmu. Jadi orang tua, bapak-bapak harus bijaksana, bukan saja kepada anak-anak, tetapi juga kepada istri. Bapak-bapak harus tunjukkan sifat lemah lembut di dalam keluarga, bukan sikap kasar, melakukan kekerasan terhadap istri maupun anak-anak. Orang tua harus menjadi teladan yang rohani, teladan yang baik dalam keluarga, menjadi contoh dalam kesetiaan kepada Tuhan. Orang tua harus menjadi contoh dalam hal mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, orang tua harus rajin dan dapat menjadi kebanggaan di dalam keluarga, dalam hal berdoa, membaca firman Allah, dalam hal setia, semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ini yang membuat bapak-bapak dikasihi oleh istri dan anak-anak. Saudara-saudara, firman Tuhan yang pendek ini mengajar kita supaya menjadi keluarga Kristen yang berbahagia, orang tua yang melihat anak-anaknya bertumbuh di dalam kerohanian. Sebagaimana Raja Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan dan anak-anaknya meminta-minta roti. Ini menjadi satu bukti mulai dalam perjanjian lama bahkan sampai kapanpun juga. Ketika kita hidup benar, maka
Allah akan memelihara, Allah akan memberkati rumah tangga Kristen, anak-anak dan cucu-cucu menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian, rumah tangga Kristen, supaya dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan ekonomi yang sulit, Tuhan pelihara kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan biar hari ini kita awali dengan syukur kepada Tuhan. Aktivitas-aktivitas yang akan kita jalani diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya orang tua di dalam mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang bertumbuh kerohaniannya, menjadi anak-anak yang diberkati mulai dari masa kecil sampai dia menjadi besar, menjadi orang-orang muda, bahkan ketika dia berumah tangga sekalipun Tuhan, berkat Tuhan tetap ada di dalam keluarga ini. Terima kasih, ajar kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan kemanapun kami pergi, baik di rumah, waktu kami duduk, waktu kami berbaring, ataupun waktu dalam perjalanan. Kiranya firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dapat kami ceritakan kepada anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit, baik di rumah ataupun yang di rumah sakit, dalam keadaan COVID, Corona, Omikron yang sedang menanjak sekarang ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan jaga, bentengi keluarga-keluarga Kristen Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Hamba-Mu berdoa juga untuk rumah tangga yang dalam kesukaran ekonomi Tuhan. Berkati mereka Tuhan, ajar mereka bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mereka yang belum bekerja, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, nyatakan kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga mereka dapat bersaksi bersama Yesus. Tidak pernah kami kecewa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat gereja sekarang ini ya Tuhan, memberkati gereja-gereja dalam ibadah, baik ibadah online, juga ibadah tatap muka Tuhan. Berkati Roh Kudus bekerja Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia. Tuhan berkati semuanya, seluruh bangsa Indonesia. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas di hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati.